kalian? Mudah-mudahan kali ini kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap bersemangat. Jangan lupa sarapan, beribadah, sholat, berdoa, dan membantu orang tua. Baik, jumpa lagi dengan Pak Koji dalam pembelajaran ketiga kali ini. Masih dalam tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku. Apa saja sih dalam pembelajaran 3 kali ini yang kita pelajari? Ada 3 muatan pelajaran. Yang pertama IPS, yang kedua Bahasa Indonesia, yang ketiga IPA. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran 3 kali ini, kita berdoa dulu yuk agar Allah memudahkan pembelajaran kita kali ini dari awal hingga akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Dalam pembelajaran 3 kali ini ada 3 muatan pelajaran, yaitu IPS, Bahasa Indonesia, dan IPA. Apa saja indikatornya? Yang pertama IPS, yaitu menjelaskan hewan-hewan di sekitar yang bernilai ekonomi. Kemudian yang kedua masih IPS juga, yaitu mendeskripsikan persamaan karakteristik dari hewan nasional dari 2 negara ASEAN. Dan untuk Bahasa Indonesia, indikatornya adalah yaitu membuat kesimpulan dari teks ilmiah tentang perkembangbiakan vegetatif hewan dan menemukan kosakata, makna, dan sinonimnya. IPA indikatornya adalah yaitu mendeskripsikan perkembangbiakan hewan secara vegetatif dan juga mengelompokkan hewan berdasarkan perkembangbiakannya. Oke, kita lanjut ke muatan pertama. Tidak semua hewan merugikan manusia, seperti nyamuk demam berdarah, lalat, ataupun yang lainnya. Banyak juga hewan yang bermanfaat bagi manusia loh, baik sebagai bahan pangan maupun membantu pekerjaan manusia. Manusia mengembangbiakan hewan untuk mendapatkan nilai ekonomi atau menghasilkan uang. Ada hewan yang menjadi sahabat manusia sebagai peliharaan di rumah. Misalnya, kucing, anjing, kelinci, burung, hamster, ikan, dan sebagainya. Hewan berkembang biak melalui beberapa fase loh atau tingkatan. Yuk mari kita baca teks ilmiah berikut untuk memahaminya. Dari teks ilmiah yang kalian baca tadi, ada informasi penting loh, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase embrionik dan fase pasca embrionik. Fase embrionik yaitu fase pertumbuhan dan perkembangan hewan yang dimulai dari zigot hingga terbentuk embrio sebelum mereka menetas atau lahir. Sedangkan fase pasca embrionik yaitu fase pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai mereka sejak lahir atau menetas hingga dewasa. Dari teks tersebut, buatlah sebuah kesimpulan dari teks ilmiah yang kalian baca tadi. Masih ingat kan cara membuat kesimpulan pada pembelajaran sebelumnya? Ya, caranya yaitu 1. Bacalah teks secara keseluruhan. 2. Temukan informasi yang penting yang terdapat dalam teks tadi. 3. Hubungkan semua informasi yang kalian peroleh menjadi satu pernyataan akhir. Ayo, kita buat yuk kesimpulan dari teks tadi. Berikut di bawah ini. Bagaimana? Sudah selesai membuat kesimpulannya? Bagus. Sekarang, masih pada teks ilmiah yang kalian baca tadi, carilah arti dan padanan katanya atau sinonim di kamus atau sumber lainnya, seperti Google misalnya. Lalu, kalian buatlah daftar kosakata serta arti dan sinonimnya. Kemudian, cobalah membuat kalimat dengan kosakata tersebut, seperti pada tabel di bawah ini dan salah satu contohnya.
Mari perhatikan gambar hewan-hewan berikut. Pernahkah kalian melihat pemanfaatan hewan secara ekonomi atau diperdagangkan seperti gambar tersebut? Adakah hal di sekitar kalian hewan-hewan tersebut diperdagangkan? Ya, pemanfaatan hewan secara ekonomi di atas ada yang tepat, ada yang tidak tepat loh. Ayo, kemukakan pendapat kalian. Apakah permasalahannya dari gambar tersebut? Ya, seperti halnya pada gambar pertama. Kandang hamster yang terbuat dari kaca dengan bentuk seperti akuarium, apakah sudah tepat? Gambar kedua. Pada ikan yang dijual, apakah ketersediaan oksigen di dalam plastik tempat ikan itu ada? Gambar ketiga. Proses perwarnaan anak ayam menggunakan cairan pewarna atau cairan yang aman. Nah, menurut kalian, manakah pemanfaatan hewan secara ekonomi pada gambar yang tidak memperhatikan kesejahteraan hewan, atau ada hal-hal lain yang bisa kalian kemukakan selain gambar di atas? Kemudian, kalian bisa memberikan pendapat kira-kira seperti apa ya baiknya memperhatikan kesejahteraan hewan secara ekonomi untuk bisa diperjualbelikan. Setelah itu, cobalah kalian bandingkan gambar yang pertama dengan gambar berikut ini. Yang manakah yang tidak memperhatikan kesejahteraan hewan dan manakah yang memperhatikan kesejahteraan hewan untuk dimanfaatkan secara ekonomi atau diperjualbelikan. Ayo, yang mana yang lebih baik? Yuk kita lihat dan diskusikan. Tahukah kalian, ada hewan yang dijadikan sebagai hewan nasional suatu negara loh. Selain bunga nasional, Indonesia juga memiliki 3 satwa atau fauna yang bersifat nasional atau menjadi maskot bangsa Indonesia atau ciri khas dari Indonesia. Hewan-hewan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, komodo. Yang kedua, ikan siluk merah atau arwana. Yang ketiga, elang Jawa. Yuk perhatikan penjelasannya berikut ini. Komodo atau Varanus komodoensis merupakan satwa nasional Indonesia. Komodo merupakan satwa darat yang sudah sangat populer di Indonesia, bahkan di mancanegara. Satwa ini hanya hidup di Indonesia, sehingga seringkali komodo diidentikan dengan Indonesia. Bahkan populasinya di Indonesia pun terbatas, hanya di Pulau Komodo saja. Ikan siluk merah atau arwana. Ikan arwana menjadi satwa pesona yang sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia, terutama di kalangan pecinta ikan hias. Sebagai ikan hias, ikan siluk merah mempunyai keistimewaan karena geraknya yang indah dan mempesona. Selain itu, sisiknya yang besar dan mengkilat menjadi daya pikat lain dari ikan hias ini. Elang Jawa atau Spazaitus bartelsi merupakan satwa langka yang berukuran besar loh. Burung elang Jawa merupakan salah satu spesies dari banyak spesies elang di Indonesia. Hewan nasional tidak hanya dimiliki oleh Indonesia saja loh. Negara tetangga kita, Malaysia contohnya, juga memiliki hewan nasional, yaitu harimau dan burung kenyalang, atau sering kita sebut sebagai burung rangkong. Burung rangkong ditemukan juga loh di Indonesia, lebih tepatnya di Pulau Kalimantan. Bahkan disebut burung rangkong sebagai burung suci atau burung dewa bagi suku Dayak. Ayo, tugas kalian sekarang adalah mencari informasi tentang hewan nasional Malaysia, yaitu burung kenyalang atau burung rangkong dan harimau Malaysia. Tuliskan informasi yang sudah kalian dapatkan pada kolom berikut ini.
Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah memahami bagaimana hewan berkembang biak secara generatif atau kawin. Apakah hewan bisa berkembang biak secara vegetatif atau tidak kawin? Lalu, jenis hewan apa saja yang berkembang biak secara vegetatif? Nah, untuk mengetahuinya, bacalah penjelasan berikut ini. Perkembangbiakan vegetatif atau tidak kawin pada hewan. Setiap makhluk hidup diberi kemampuan untuk memperbanyak jenisnya. Demikian pula dengan hewan. Hewan melakukan perkembangbiakan dengan tujuan untuk melestarikan jenisnya. Selain berkembang biak secara generatif atau seksual atau juga kawin, ada juga hewan yang berkembang biak secara vegetatif atau aseksual atau tidak kawin. Bila pada perkembangan generatif selalu diawali dengan perkawinan atau pembuahan, yaitu terjadinya peleburan antara ovum sel kelamin betina dengan sperma atau sel kelamin jantan, maka pengertian perkembangbiakan vegetatif adalah cara reproduksi tanpa adanya peleburan sel kelamin jantan dan betina atau berasal dari satu induk. Perkembangbiakan secara vegetatif atau tidak kawin terjadi pada hewan tingkat rendah. Apa itu hewan tingkat rendah? Hewan tingkat rendah atau invertebrata adalah hewan yang tidak bertulang belakang serta memiliki struktur anatomi susunan yang lebih sederhana dibandingkan dengan hewan kelompok bertulang belakang atau tulang punggung. Juga sistem pencernaan, pernafasannya, peredaran darahnya lebih sederhana dibandingkan hewan yang bertulang belakang. Perkembangbiakan secara vegetatif pada hewan tingkat rendah dibagi menjadi 3 loh, yaitu membelah diri, fragmentasi, dan tunas. Apa saja penjelasan dari 3 hal tersebut? Yuk kita simak penjelasannya berikut ini. Membelah diri biasanya terjadi pada hewan protozoa atau bersel satu, seperti amuba, paramecium, dan euglena. Fragmentasi hampir sama dengan perkembangbiakan membelah diri, tetapi dilakukan dengan pemotongan tubuh. Meski demikian, ukuran tubuh induk dan anaknya dapat dibedakan. Hewan yang berkembang biak dengan cara fragmentasi memiliki kemampuan regenerasi yang tinggi atau tumbuh tubuh baru dengan sangat cepat. Contohnya, cacing pipi atau planaria dan bintang laut. Tunas merupakan anak yang muncul dari bagian tubuh induk pada bagian samping. Setelah tunas tersebut tumbuh dewasa, maka akan memisahkan diri dari induknya untuk berkembang menjadi individu baru. Hewan yang berkembang biak dengan cara tunas adalah hidra dan anemon laut. Setelah kalian memperhatikan penjelasan tadi, maka carilah contoh hewan lain yang berkembang biak secara vegetatif atau tidak kawin dari berbagai sumber. Lalu, isilah tabel sebagai berikut. Sudah pembelajaran 3 kali ini. Sekarang ada tugas untuk kalian di buku Mahir Tematik. Aktivitas berapa saja? Yuk kita lihat di layar berikut. Pada hari ini, kalian telah mempelajari hal-hal berikut. Pertama, pertumbuhan dan perkembangan hewan dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase embrionik
dan fase pasca embrionik. Fase embrionik yaitu fase pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai dari zigot hingga terbentuk embrio sebelum menetas atau dilahirkan. Fase pasca embrionik yaitu fase pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai sejak lahir atau menetas hingga dewasa. 2. Indonesia memiliki 3 satwa atau fauna nasional yang menjadi maskot bangsa Indonesia, yaitu komodo, ikan siluk merah atau arwana, dan elang Jawa. 3. Negara tetangga kita, Malaysia, juga memiliki hewan nasional, yaitu harimau dan burung kenyalang atau yang kita sebut dengan burung rangkong. 4. Selain berkembang biak secara generatif atau seksual atau juga kawin, ada juga hewan yang berkembang biak secara vegetatif atau aseksual atau tidak kawin. Perkembangbiakan generatif selalu diawali dengan perkawinan atau pembuahan, yaitu terjadinya peleburan antara ovum, sel kelamin betina, dengan sperma atau sel kelamin jantan. Perkembangbiakan vegetatif adalah cara reproduksi tanpa adanya peleburan sel kelamin jantan dan betina atau tidak kawin, juga berasal hanya dari satu induk. 5. Perkembangbiakan secara vegetatif atau tidak kawin terjadi pada hewan tingkat rendah dan dibagi menjadi 3, yaitu membelah diri, fragmentasi, dan tunas. Mari kita tutup pembelajaran ketiga kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!